Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami Tribun Jogja di Tribun Jogja Official. Kali ini kita mau ngobrolin soal pilkada. Sudah bersama saya, Bupati idola saya, Bupati penuh prestasi dan inovasi yang sekarang sedang lumayan deg-degan untuk persiapan lagi maju di kontestasi kepala daerah Kabupaten Bantul 2024. Sudah bersama saya Pak Abdul Halim Musleh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Halim. baik Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Halim. Amin. Aktivitas cukup padat. Sangat padat. Ya. Jadi di Bantul ini kan selain kegiatan pemerintahan, juga kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan pemerintah juga. Itu yang membuat hari-hari itu padat. Iya. Pak Halim, saya mau ngomongin pilkada. Tapi sebelum saya ngomongin pilkada nanti dulu, tentu ini kan Pak Halim sudah di hampir penghujung periode menjadi bupati. Sebelumnya Pak Halim ini menjabat sebagai wakil bupati Bantul, kemudian periode sekarang menjabat sebagai bupati dan akan kembali berkompetisi untuk pilkada 27 November nanti 2024. Pak Halim, sebelum itu tentu saya ingin ngobrolin soal pencapaian-pencapaian Pak Halim di Kabupaten Bantul. Pak Halim, kalau pencapaian terbesar aja, nggak semua, tentu pencapaian banyak sekali ya Pak Halim. Kita ngobrolin pencapaian-pencapaian terbesar yang membuat Pak Halim itu merasa sangat puas gitu, dan ini capaian-capaian yang belum tentu bisa dicapai oleh daerah lain. Apa saja Pak Halim? Jadi gini Mas Sigit, saya dilantik itu tanggal 26 Februari 2021 dan akan berakhir di tahun ini, di Desember 2024. Masa ketugasan saya itu 3 tahun 10 bulan. Di mana di awal periode, yaitu tahun 2021, itu kondisi COVID yang semakin parah, sehingga pemerintah daerah ini diberikan tugas dan instruksi untuk melakukan focusing kepada penanggulangan COVID. Lalu itu 1 tahun, itu penuh 2021. Kemudian di tahun 2024 kita harus menggelar pilkada, di mana pilkada ini juga peran pemerintah daerah sangat besar, bahkan pembiayaan pilkada itu pemerintah daerah. Nah, dengan demikian sisa waktu yang tersedia ini kan harus ada percepatan untuk mencapai capaian-capaian kinerja yang akhirnya juga menghasilkan apa yang oleh lembaga pemeringkat, lembaga penilai itu disebut prestasi atau penghargaan-penghargaan. Saya sangat bersyukur bahwa Kabupaten Bantul ini sedikit dari kabupaten di Indonesia yang telah mencapai opini BPK wajar tanpa pengecualian itu 12 kali berturut-turut tanpa jeda. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu kan harus dibuktikan sejauh mana pemerintah ini mampu diberikan amanat untuk mengelola uang. Jadi ukuran pertama itu ada 2,3 triliun yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, dan itu harus dipertanggungjawabkan, itu diaudit, diperiksa oleh BPK, lembaga yang memang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan itu. Dan Bantul untuk ke-12 kalinya ini menempati opini tertinggi BPK, yaitu wajar tanpa pengecualian. Lalu yang kedua, tahun 2023 untuk kedua kalinya Bantul itu dikukuhkan sebagai Kabupaten Kreatif Kria terkuat di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena sumber daya manusia Bantul yang kreatif ini mampu
menciptakan peluang-peluang berusaha di sektor industri kreatif. Padahal Bantul itu tidak punya bahan baku. Kita punya namanya sentra industri keramik Grabah di Kasongan yang besar yang terkenal itu. Tetapi kita sudah tidak punya lagi tanah liat. Tanah liatnya itu impor. Kita punya sentra industri kulit manding. Tapi kulit pun kita tidak memiliki. Kulit impor. Kita punya sentra industri kerajinan bambu di Muntuk, Delingo, dan desa-desa yang lain. Tetapi apakah kita punya bambu? Enggak punya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa warga Bantul bisa hidup, bisa sejahtera karena kreativitasnya, bukan karena sumber daya alamnya. Itu. Maka penghargaan ini sekaligus amanat, mandat bagi Bantul untuk terus mengembangkan kreativitas di sektor craft, di kria. Itu, Mas. Artinya SDM Kabupaten Bantul itu luar biasa ya. Maksudnya jadi memang dari SDM-nya aja udah SDM unggul yang kreatif, bisa mengelola bahan-bahan itu menjadi sektor-sektor yang bernilai jual dan internasional. Karena tanpa kreativitas tampaknya sulit bagi warga Bantul itu untuk memiliki pendapatan yang cukup memadai, karena kita tidak punya sumber daya alam seperti daerah-daerah yang lain. Bahkan serat pisang pun itu diimpor, Mas, dari Jawa Timur. Serat abaka untuk craft itu kita tidak punya serat abaka. Gitu. Tapi diolah menjadi barang. Ya, didatangkan dengan pengerahan kreativitas ya. Akhirnya menjadi craft yang unik, yang estetik gitu. Akhirnya sampai diekspor ke Eropa, Amerika, dan Australia. Dahsyat, Pak Halim. Selain itu kan tentu akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi juga di Kabupaten Bantul, Pak Halim. Benar. Kalau untuk tahun ke tahun mungkin pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata. Ya, Bantul ini memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Bantul itu 5,07%. Dan sumbangan sektor industri kreatif itu dominan. Jadi, Mas, 5 tahun terakhir ini kalau kita membuka peta namanya PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, itu sektor pertanian itu sudah disalib oleh sektor industri. Walaupun pertanian juga tumbuh, tetap tumbuh, tapi mungkin percepatannya ini kalah sama sektor industri, terutama industri kreatif. Jadi warga Bantul itu sekarang hidupnya itu ditopang oleh 3 sektor utama ekonomi, 1 industri, 2 pertanian, 3 pariwisata. Pariwisata ini ya jasa-jasa usaha pariwisata itu, kuliner, travel agent, ya kan, pramu wisata, dan lain sebagainya. Pak Halim, ngomongin soal pertanian, tadi terselip soal pertanian, meskipun disalib oleh industri kreatif industri kreatif. Tapi pertanian di Bantul ini kan juga tumbuh pesat gitu. Bahkan di era Pak Halim ini ada elektrifikasi ya, yang kemudian mengurangi biaya pengolahan itu. Bisa dicuplik sedikit Pak Halim soal itu? Jadi Bantul itu diamanati untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu seluas 14.000 hektar. Kecil, memang kecil. Tetapi kita tidak putus asa bagaimana yang sesempit ini, sekecil ini, tetap menghasilkan produksi pertanian yang tinggi. Contoh, di masa lalu 1 hektar lahan pertanian di Bantul itu paling hanya menghasilkan 3-4 ton gabah kering panen. Hari ini sudah banyak hamparan-hamparan sawah kita yang sudah mencapai 8 ton, bahkan ada yang 9 ton per hektar. Ini hasil dari penerapan teknologi.
termasuk kita memiliki 1.200 hektar lahan pasir yang kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa lahan pasir itu bisa menjadi lahan pertanian yang produktif. Dengan penerapan teknologi, lahan pertanian 1.200 hektar itu sekarang sudah menghasilkan bawang merah dan cabai merah. Tidak hanya dari aspek pengelolaan tanah, tetapi sampai mekanisasinya itu kita pikirkan, bahkan kita tingkatkan menjadi elektrifikasi. Nah, elektrifikasi ini sebagai pengganti mesin-mesin diesel untuk pengairannya. Kalau menggunakan solar, itu katakanlah biayanya 100.000, setelah diganti dengan listrik, elektrifikasi itu menjadi hanya 30.000. Artinya terjadi efisiensi sampai 70%. Dengan produksi lebih tinggi. Produksi lebih tinggi, karena ada penerapan teknologi di dalamnya. Maka kita semakin yakin bahwa ke depan pun pertanian ini masih bisa kita tingkatkan kinerjanya, ya karena teknologi, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan yang terakhir ini kita coba digitalisasi. Kalau angka indeks pembangunan manusia, Pak Halim? Ya, indeks pembangunan manusia ini kan gabungan antara tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan. Ini yang disebut dengan Universal Development Goal, tujuan pembangunan sejagat. Indonesia sudah ikut meratifikasi, ikut setuju. Jadi bangsa-bangsa sedunia itu bersepakat di PBB bahwa tujuan pembangunan manusia itu 3 hal. 1, kecerdasannya harus terus dinaikkan, kesehatannya harus naik, dan kesejahteraannya harus ditingkatkan. Cerdas, sehat, sejahtera. Itu ada skornya, ada penghitungannya, dan alhamdulillah Bantul ini sudah mencapai IPM lebih dari 78 poin. Itu lebih tinggi dari IPM rata-rata nasional. Dan IPM rata-rata daerah istimewa Yogyakarta. Jadi seberapa tinggi pendidikannya, seberapa panjang umurnya gitu, dan berapa rupiah rata-rata pendapatan masyarakat Bantul. Ya, Pak Halim, 3 indikator ini kan tentu di era Pak Halim semuanya meningkat. Dengan tadi indeks pembangunan manusia 78 sekian lah ya, di atas rata-rata nasional maupun DIY gitu. Pak Halim, ini kan di era Pak Halim. Nah Pak Halim, ini saya sudah mau mulai masuk di pilkada nih Pak Halim. Ini tentu kan nanti transisi, misalkan kemudian kepala daerah selanjutnya, ini kan tentu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Nah, saya nggak dengar juga sih, banyak kemudian Pak Halim yang masuk ke kami. Pak Halim ini termasuk di pilkada kandidat paling populer ini Pak Halim. Banyak yang pengen mendekat sekarang. Dinamikanya seperti apa Pak Halim kalau boleh spill cerita sampai dengan saat ini Pak Halim? Berat ini, berat. Ya, nanti di bulan November, persisnya 27, ini akan digelar pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati. Tentu partai-partai politik, sebagaimana tugas yang diemban oleh partai politik, itu rekrutmen kepemimpinan nasional sampai daerah. Nah, partai-partai politik hari ini terus melakukan komunikasi, karena di dalam membangun Bantul, ini dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan koalisi. Maka tentu partai-partai politik ini saling ketemu komunikasi untuk membicarakan diantaranya Bantul ke depan. Lalu mengerucut siapa yang bisa kira-kira kita ajak untuk mencapai Bantul ke depan yang kita impi-impikan itu. Nah, tentu muncul nama-nama dan itu sesuatu yang wajar setiap kali ada kontestasi.
Ya sampai sejauh ini komunikasi antar partai politik itu berjalan dengan damai gitu. Karena kita ingin pilkada di Bantul itu kita gelar secara damai, menggembirakan, tidak memecah belah. Toh semuanya ini memiliki tujuan yang sama. Bantul ke depan harus maju, warganya harus sejahtera gitu. Sehingga pemerintah ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Begitu, Mas. Ya, Pak Halim, kalau dari DPP Pak Halim, apakah sudah ada? Kemudian ini Pak Halim akan maju lagi, kemudian kira-kira kandidat-kandidat siapa saja, partai politik siapa saja. Kalau saya nggak salah ya Pak Halim ya, itu dari beberapa partai kan sudah secara lisan sudah menyatakan, khususnya di DIY sendiri, dari DPD Golkar maupun dari beberapa partai lain, ya maunya Pak Halim lagi maju begitu. Artinya ini kan kayaknya kalau melihat peta sampai detik ini, dan mungkin sampai beberapa waktu nanti, sampai sejauh ini ya kayaknya ini maunya nyodorin nih wakil buat Pak Halim. Kira-kira partai mana saja Pak Halim yang sudah mendekati untuk mencoba menyodorkan? Ya, partai-partai ini kan terus ya komunikasi hampir tiap hari, baik bertemu secara offline maupun komunikasi secara online. Itu tentu nama-nama itu nanti akan digodok oleh partai-partai, ya. Setelah keinginan dan harapan tentang Bantul ke depan itu sama disepakati. Ya. Maka lalu ada nama-nama. Nama-nama ini ya pasti akan ditimbang-timbang, akan diseleksi, yang pada akhirnya nanti harus diumumkan. Saya kira untuk mengumumkan pasangan-pasangan ini, partai-partai ini memiliki waktu yang cukup luang. Sekarang ini baru bulan Mei, ya, bulan Juni, Juli, baru Agustus nanti pendaftaran. Dan September itu penetapan pasangan. Nah, seperti biasanya partai-partai politik itu kan punya tradisi mengumumkan pasangan itu agak dekat waktunya sama pendaftaran itu. Tradisinya seperti itu. Gitu. Jadi ya pada akhirnya nanti akan ada endingnya lah. Akan ada endingnya. Biarlah ini proses politik ini berjalan secara damai dan kita mengikuti pilkada ini sebagai festival ide dan gagasan kita kira-kira gitu sehingga ya kita rileks saja mengikuti, toh ini tujuannya kan ya kita ingin membangun masa depan Bantul yang lebih baik, Bantul yang warganya memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, dan itu modal utama di dalam membangun daerah ini. Warganya udah kreatif-kreatif Pak Halim ya. Warganya kreatif, aktif, partisipatif, itu modal yang luar biasa. Survei Pak Halim? Wah, internal mungkin? Survei ini belum saya terima ya. Ini sedang berproses, sedang berjalan. Ya pada saatnya itu survei pasti akan dibuka, terutama di internal partai gitu. Ya, apakah survei itu akan dirilis ke publik atau tidak itu juga belum ada keputusan ya di partai kami gitu. Pak Halim, ini kan kalau sampai detik ini itu tetap kandidat terkuat untuk Bantul 1 ya Pak Halim gitu. Pak Halim. Tapi di Bantul ini agak unik Pak Halim. Ini kalau kami mengamati di Bantul itu agak unik. Di 2 periode lalu itu ada bupati incumbent yang nyalon, kemudian penantangnya adalah Pak almarhum Suharsono dan Pak Halim sebagai wakil. Kemudian masyarakat dan tentu tokoh-tokoh termasuk kami di media gitu sudah pesimistis. Ini
penantanya tidak mungkin lah menang gitu. Melawan incumbent yang begitu kuat begitu. Ternyata mengejutkan. Pak almarhum Suharsono dan Pak Halim menang. Artinya kepemimpinan berganti. Dua-duanya berganti. Bupati dan wakilnya. Era Pak almarhum Suharsono dan Pak Halim kemudian memasuki penghujung dan harus mengikuti kontestasi lagi, kompetisi lagi. Kemudian karena punya modal yang cukup dan dukungan dari masyarakat maupun tokoh, Pak Halim mencoba untuk maju sendiri. Melawan incumbent waktu itu. Pak Halim yang menang. Artinya di setiap periode pilkada di Kabupaten Bantul itu ada fenomena unik yang kenapa kepala daerah kemudian di Bantul selalu berganti, yang kemudian suara-suara di masyarakat itu opininya bermacam-macam gitu. Nah, melihat sekarang kayaknya kok sampai detik ini fenomena ini akan patah. Kalau menurut Pak Halim fenomena itu dan bagaimana Pak Halim kira-kira melihat ini akan patah nggak kira-kira nanti di pilkada 2024 ini? Saya tidak tahu tidak tahu persis, tentu ini harus disurvei ya. Tetapi saya punya hipotesa atau dugaan bahwa fenomena ini fenomena yang tidak permanen. Ini fenomena sewaktu gitu. Dan saya kira juga warga Bantul itu warga yang rasional, warga yang selalu memantau dan mengamati perkembangan, sehingga saya punya dugaan, setidaknya dugaan, walaupun bukan sampai pada derajat keyakinan, ini fenomena sewaktu saja, gitu. Bukan fenomena yang permanen yang lalu kita bisa selalu patah, selalu ini berlanjut gitu ya. Tetapi apapun kan keputusan rakyat itu harus kita hormati. Fenomena bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan apa ekspektasinya selama ini. Gitu. Kalau Pak Halim sendiri cita-cita yang masih ingin diwujud, cita-cita besar apa sih Pak Halim? Kalau misalkan ini kan kita berandai-andai, boleh kan berandai-andai Pak Halim. Cita-cita besar yang gitu masih ingin diwujudkan, ya tentu menjadi harapan Pak Halim sendiri dan tim dan mungkin masyarakat Bantul juga untuk kemudian melanjutkan tongkat estafet nanti kepemimpinan. Nah ini cita-cita, harapan yang masih ingin diwujudkan, cita-cita yang istilahnya kalau saham blueprint itulah Pak, yang masterpiece gitu apa Pak Halim? Yang belum sempat diwujudkan di periode ini. Jadi ini cita-cita saya yang saya kira ini merupakan cita-cita yang merepresentasikan cita-cita rakyat Bantul, Bantul yang maju, yang masyarakatnya harmonis di tengah keragaman yang ada, dengan pendapatan yang sejahtera, yang tinggi, itu harus kita wujudkan dengan langkah-langkah yang terukur begitu. Itu cita-cita saya atau pandangan saya tentang Bantul di masa depan. Tetapi cita-cita pribadi saya, Mas, tentu yang namanya jabatan itu kan ya ada akhirnya gitu. Saya sudah pernah menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta 2 periode. Sudah menjadi bupati pernah, wakil bupati, dan bupati lagi. Suatu saat kan pasti purna gitu. Maka cita-cita saya itu ya satu menjadi takmir masjid gitu. Cita yang sangat mulia. Lalu yang kedua ya berwira swasta dan beraktivitas di dalam bidang sosial gitu. Ya yang penting jangan nganggur lah ya. Yang penting itu memberikan manfaat ya sejauh yang kita mampu. Itu Mas. Pak Halim, kalau melihat masyarakat Bantul, kehidupan, cara bersosialisasi, bersosial, berhubungan satu sama lain, kalau Pak Halim sendiri melihat sekarang keharmonisan di kabupaten ini kan cukup berwarna ya Pak Halim ya.
di Kabupaten Bantul ini suku agama ras apapun, bahkan ada masjid, banyak gereja juga, bahkan ada tempat vihara, ada tempat untuk berdoa agama lain juga. Pak Halim melihat masyarakat Bantul ini keharmonisannya seperti apa, Pak? Ya, Bantul ini kan daerah yang plural, daerah yang multikultur. Baik dari sisi agama dan keyakinan, semua agama ada, bahkan keyakinan-keyakinan itu ada. Lalu dari ras, dari etnik, karena Bantul itu ada 61 kampus, Mas. 61 kampus, ya tentu saja mahasiswa dari berbagai pulau, berbagai provinsi itu ada di Bantul, dan banyak di antara mereka itu yang lalu menikah dengan orang Bantul, jadi warga Bantul. Jadi warga Bantul, bekerja di Bantul, sehingga Bantul ini menjadi daerah yang bisa dikatakan multikultur, sehingga keragaman ini haruslah diikat dengan satu keinginan hidup bersama untuk kesejahteraan bersama. Maka harus dilakukan upaya untuk mengharmonisasi di antara warga yang berbeda-beda latar belakangnya ini. Dan alhamdulillah, dan saya tetap optimis dengan terus menjalin hubungan dan memberikan satu cita-cita yang harus diwujudkan bersama-sama. Akhirnya mereka ini memahami keragaman itu justru sebagai sebuah sumber daya kemajuan daerah. Gitu. Karena kita sebagai manusia ini kan nggak bisa memilih ya. Kita ini apakah lahir di Bantul, lahir di Batak, menjadi suku Minang, nggak bisa memilih gitu ya. Itu. Maka inilah yang disebut dengan sunnah Tuhan, takdir Tuhan yang siapapun tidak bisa mengingkari dan menolaknya. Sehingga kewajiban pemerintah adalah merekatkan, mengharmoniskan antar warga yang beragam ini. Ya. Saya hampir semua rumah ibadah itu pernah saya masuki. Ya. Dan upacara-upacara keagamaan itu juga selalu saya hadiri, apakah itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu gitu. Karena idealnya sebagai kepala daerah memang seperti itu. Karena mereka ini adalah warga Bantul yang berhak atas layanan yang sama dari pemerintah. Karena pemerintahan Bantul adalah pemerintahan semua umat. Pemerintah semua umat, pemerintah semua warganya. Ya, yang berbeda-beda itu. Ya, Pak Halim, saya mau kembali lagi ke pilkada yang masih hangat nih, belum panas-panas betul, masih hangat. Kalau dari Pak Halim sendiri, tadi kita ngomongin survei ya, sejauh mana sih survei terkait popularitas, kemudian elektabilitas, apakah itu kemudian menjadi parameter utama dalam menentukan Pak Halim mau berpasangan dengan siapa, mau dengan apa-apa gitu. Seberapa krusial kalau Pak Halim melihat itu? Ya, jadi partai politik itu kan mendasarkan keputusannya pada basis pengetahuan. Di antara sumber pengetahuan kita adalah survei. Survei mengenai popularitas dan elektabilitas. Sehingga survei ini, hasil survei ini hanyalah salah satu saja dari basis atau dasar pengambilan keputusan nantinya. Di luar survei ada itu. Misalnya tentang kesamaan visi, kesamaan pandangan tentang Bantul masa depan. Ya. Misalnya kami punya pandangan tentang gambaran kemajuan Bantul di masa depan yang harus dilalui melalui roadmap tertentu, tetapi calon pasangan ini tidak setuju, ya tentu
setinggi apapun popularitasnya, ya tidak tentu akan sampai ke situ ya. Ya, maka hasil survei ini bukan satu-satunya. Ya. Ya. Pak Halim, sekarang banyak bermunculan politisi-politisi termasuk calon-calon, kemarin ada legislatif juga, terus kemudian di kepala daerah yang orang nyebutnya milenial gitulah. Sebenarnya bisa ada juga yang Gen Z gitu ya dan lain-lain. Gitu. Nah, peluang untuk menggandeng calon-calon muda, Pak Halim? Sangat terbuka ya, sampai hari ini memang belum ada keputusan apapun tentang calon atau pasangan kita gitu. Dan generasi milenial itu punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi X atau ya kita mengatakan generasi kolonial ya. Generasi Y dan generasi Z, generasi milenial dan post milenial itu memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Maka sangatlah beralasan jika generasi milenial ini mulai memasuki dunia kepemimpinan daerah ini. Dan itu semuanya juga tidak ada yang menolak, artinya kemungkinan itu ada. Nah, perkara siapa orangnya, ini ya masih di dalam proses pembahasan dan komunikasi antar partai politik gitu. Pak Halim, selain dari partai nih Pak Halim, kalau dari pengalaman Pak Halim maju di pilkada, itu ada nggak Pak Halim seperti hak untuk memilih kemudian, misalkan dari partai ada 3 pilihan gitu, dari Pak Halim sendiri untuk memilih dari ketiganya salah satunya gitu, dari pengalaman ada nggak Pak Halim? Ada. Jadi kan calon yang sudah ditetapkan oleh partai itu diberikan hak untuk memilih, tetapi partai juga punya hak untuk menolak gitu. Jadi hak itu dimiliki oleh calon sendiri maupun oleh institusi partai. Sehingga yang terjadi adalah komunikasi antara calon dengan partai yang memang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi, menandatangani pencalonan, ya, sehingga dari hasil komunikasi itu nanti akan diputuskan titik temu antara calon sama kehendak partai gitu. Ya memang prosesnya seperti itu. Harapannya nanti menemuin calonnya benar-benar klop, kemudian meneruskan mimpi-mimpi besar Pak Halim yang belum sempat diwujudkan di hari ini. Pak Halim, saya ada 2 lagi. Ini bukan pertanyaan tapi lebih kepada pertama, 3 kata buat Kabupaten Bantul, Pak Halim. Maju, kreatif, berdaya saing tinggi. Kemudian yang terakhir, 3 kata buat Pak Halim. Tetap biasa-biasa saja. Saya nambahin 1 lagi, takmir masjid. Sampai jumpa dengan Tribun Jogja di obrolan pilkada di lain kesempatan. Terima kasih Pak Abdul Halim Muslih atas kesempatan waktunya. Nanti kita sambung lagi dengan perkembangan yang lebih hot. Saya Sigit Widya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore.